Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kali ini saya mau menyampaikan beberapa bantahan dari santri asal Banten terhadap beberapa statement provokatif dari Pak Imaduddin terhadap kalangan habaib. Jadi yang pertama, Pak Imad menyatakan haram memanggil Habib. Haram memanggil Habib kepada Tuan Ba'alawi. Maka jawabannya sesuai kitab Is'adur Rafiq wa Bughiyatut Tasdiq, bahwa Habib itu menurut istilah Hadramaut. Jadi kata Habib menurut istilah Hadramaut adalah seorang yang nasabnya bersambung pada Sayyid Alwi bin Ubaidillah, yang kemudian kata Habib ini menjadi istilah khusus di kalangan mereka, dimulai sejak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Jadi istilah Habib ini tujuannya untuk menarik rasa cinta dari orang-orang mukmin, yang mana orang-orang mukmin itu membenarkan adanya kewajiban mencintai Ahlul Bait Nabi dengan mengalahkan kecintaan mereka pada yang bukan Ahlul Bait. Ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan secara uruf syar'i, istilah Sayyid dan Sarif ini ditujukan kepada orang yang nasabnya bersambung pada kedua cucu Nabi, yaitu Sayyid Hasan dan Sayyid Husain. Statement yang kedua dari Pak Imad, bahwa istilah Habib itu digunakan oleh kaum Yahudi dan Nasrani di zaman dahulu. Dia mengatakan seperti itu berdasarkan ayat dalam surat Al-Maidah, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Maka jawabannya adalah sebagaimana terdapat di kitab-kitab kamus seperti kitab Misbahul Munir karya Imam Al-Fayyumi. Kata ahibba ini adalah jamak dari kata habib, yang juga bisa berbentuk jamak habaib. Lalu di dalam kitab Is'adur Rafiq, bahwa secara kosakata kata habib itu bisa dimaknai sebagai seorang pecinta dan orang yang dicinta, sehingga menurut uruf am atau kebiasaan umum, kata habib ini sah ditujukan pada setiap orang yang mencintai seseorang, juga untuk orang yang dicintai. Jadi sebenarnya dalam ayat tersebut, kaum Yahudi dan Nasrani menggunakan kata ahibba itu dengan makna umum, bukan istilah khusus. Sehingga sangat gak masuk akal jika kata Habib menjadi istilah yang muncul dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Maka jika Pak Imad ngotot ngambil dalil berdasarkan ucapan Yahudi dan Nasrani yang diceritakan oleh Allah tadi, kenapa dia gak ngambil dalil dari hadis Rasulullah yang berbunyi, ala wa ana habibullahi wala fakhr. Ingatlah, aku adalah kekasih Allah. Seperti itu kata Nabi Muhammad. Dan aku berucap seperti ini tidak didasari sifat sombong. Kemudian statement Pak Imad yang ketiga, bahwa habaib belum terkonfirmasi secara DNA, atau belum terkonfirmasi kebenarannya secara DNA, kebenaran nasabnya secara DNA, dan harus melakukan tes DNA. Maka jawabannya adalah pernyataan itu serampangan yang sangat jauh dari fakta, bahkan lebih cenderung memprovokasi masyarakat agar menjauh dari habaib. Apa gak cukup dengan adanya Rabithah Alawiyah sebagai organisasi Islam, yang mana Rabithah Alawiyah ini bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, yang salah satu tugasnya adalah menghimpun dan mendata keturunan Alawiyah di Indonesia, di mana hal ini ditangani oleh orang-orang yang ahli di bidangnya. Agak cukup Pak Imad pasrah pada Rabithah Alawiyah? Kenapa Pak Imad gak pernah melakukan tabayun dan berdialog langsung dengan pihak RA kalau mau mempermasalahkan atau meragukan nasab habaib? Kok malah Pak Imad ini berkoar-koar di media dan kampung-kampung orang yang bukan waktunya atau bukan tempatnya untuk membicarakan hal-hal semacam ini?
Dan sadar atau tidak, dengan ucapannya itu, maka Pak Imad telah menafikan kesahihan para aulia Allah dari kalangan habaib yang telah berkorban dan berjasa besar di Indonesia, bahkan telah berdakwah sebelum Indonesia ini ada. Seperti misalnya Habib Husain bin Abu Bakar Ali Drus di luar Batang, juga Habib Ali Arabsi Kuitang, ada juga Habib Hasan bin Muhammad Al-Haddad Bahbriuk, dan lain sebagainya. Dan kita pun harus ingat bahwa kemuliaan genetik yang dimiliki habaib bukan kemauan mereka sendiri, melainkan karena itu adalah karunia dan takdir Allah yang patut disyukuri. Kemudian secara genetik atau dzatiyah, ini merupakan keutamaan yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain. Sebab mereka secara kodrati dan secara fitrah punya keutamaan khusus karena hubungan darah dan keturunan dengan manusia pilihan Allah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih jika kemuliaan nasab tersebut dipadukan dengan ketakwaan. Jadi sangat gak masuk akal pernyataan-pernyataan seperti itu, karena keturunan Rasulullah sepanjang masa akan tetap tersebar di jagat ini. Apalagi jika harus melakukan tes DNA, yang mana hal itu tidak perlu dilakukan sebab nasab mereka, nasab para habaib telah dianggap sahih oleh syariat. Kemudian statement Pak Imad yang keempat adalah bahwa gelar Habib telah membuat orang yang mengaku keturunan Rasulullah merasa sombong dan lebih hebat dari yang lain. Dan ini termasuk kecacatan dalam ajaran Islam. Ini menurut Pak Imad ya. Maka jawabannya, perlu diketahui bahwa mengetahui nasab itu adalah penting. Mengetahui nasab itu adalah penting. Jadi ada beberapa poin yang dijelaskan oleh penulis. Poin yang pertama, seseorang itu harus mengakui keturunan leluhurnya sendiri sesuai hadis riwayat Imam Bukhari yang artinya, janganlah kalian membenci keturunan kalian, maka siapa yang benci turunannya maka ia telah kufur. Tapi mungkin yang dimaksud kufur di sini itu adalah kufur nikmat ya, bukan kufur murtad atau tidak Islam. Kemudian poin yang kedua, seseorang dilarang mengaku nasabnya bersambung pada selain keturunannya atau selain ayahnya. Orang yang ngaku-ngaku bernasab pada selain ayahnya atau turunannya, pada selain turunannya, padahal ia tahu ia bukan ayahnya atau bukan turunannya, maka surga haram baginya. Jadi dengan pengakuan terhadap kebenaran nasab itu adalah hal yang penting, apalagi nasab tersebut bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian poin selanjutnya, menuduh orang lain bukan keturunan dari seseorang dengan tuduhan tanpa bukti itu hukumnya haram, bahkan termasuk qadzaf atau menuding orang lain zina. Di antara penjelasannya itu terdapat dalam kitab I'anatut Thalibin bahwa orang yang menuding zina sedangkan ia seorang mukallaf tanpa paksaan, terbebani terhadap hukum dan mengetahui hukum haramnya menuduh zina, menuduh kepada orang lain yang muhson, yaitu orang yang mukallaf, merdeka, muslim, terjaga dari zina dan watak dubur wanita halalnya, itu orang penuduh ini itu harus dijilid 80 kali jika yang menuduh adalah orang yang merdeka. Kalau orang yang menuduh tersebut adalah budak atau hamba sahaya, maka dijilid sebanyak 40 kali. Kemudian poin selanjutnya adalah jaminan pensucian dari Allah terhadap ahlul bait. Sesuai firman Allah surat Al-Ahzab, faqala ta'ala innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah menghilangkan dosa dari kamu wahai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. Maka dalam kitab Rasfatus Sodi diterangkan bahwa ulama berkata, dan tidak bisa dicegah ketentuan pensucian terhadap ahlul bait tersebut, termasuk di dalamnya para anak dan keturunan ahlul bait sampai kapanpun. Kemudian poin selanjutnya, adanya kewajiban mencintai ahlul bait Rasulullah, di antaranya berdasarkan firman Allah surat Asy-Syura yang berbunyi, qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba wa may yaktarif hasanah nazid lahu fiha husna.
Katakanlah Muhammad, aku tidak meminta pada kalian suatu upah pun atas dakwah Islamiyah, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Dan siapa yang mengerjakan kebaikan, maka akan kami tambahkan baginya kebaikan pada kebaikannya itu. Di dalam tafsir Ad-Durrul Mansur, karya Imam As-Suyuti, hal ini dijelaskan bahwa dalam riwayat Imam Sa'id bin Jubair, bahwa yang dimaksud kerabat adalah kerabatnya atau ahlil baitnya Rasulullah. Dan riwayat dari Imam Ibnu Abbas disebutkan bahwa maksud mengerjakan kebaikan dalam ayat tersebut adalah mencintai keluarga Nabi Muhammad. Lalu poin selanjutnya adalah adanya syariat humusul humus yang diantara penjelasannya itu terdapat dalam Hasyiah Baijuri ala Fathil Qorib. Dan 1/5 yang tersisa dari 4/5 diberikan kepada 5 golongan. Yang mana 5 golongan itu diantaranya adalah orang-orang yang punya ikatan kerabat dengan Rasulullah, yakni Bani Hasyim dan Bani Muthalib. Lalu poin selanjutnya, Ahlul Bait haram menerima zakat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim yang artinya sesungguhnya zakat tidak diperkenankan diberikan kepada keluarga Nabi Muhammad. Sesungguhnya zakat itu adalah kotoran manusia. Penjelasan bahwa zakat adalah kotoran manusia adalah karena zakat itu mensucikan harta dan raga manusia. Sebagaimana firman Allah yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Kemudian poin yang terakhir, Ahlul Bait merupakan pusaka Nabi. Di antaranya sesuai dengan hadis riwayat Imam Tirmidzi yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian sesuatu, apabila kalian berpegang erat dengannya, maka kalian setelahku tidak akan tersesat. Yang pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah keturunanku, Ahlul Baitku. Seperti itu ya. Lalu poin-poin tadi jangan dikaitkan dengan sifat sombong, karena kita semua perlu mengamalkan poin-poin tersebut semata-mata terkhusus dengan yang berkaitan pada nasab Rasulullah dengan maksud menjalankan syariat Islam. Lalu statement kelima dari Pak Imad, bahwa kalau ada yang mengatakan Habib tidak akan masuk neraka, berarti Habib lebih hebat dari Yahudi, sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 80, yaitu Yahudi mengatakan kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa hari saja. Maka jawabannya, orang Yahudi mengklaim bahwa mereka tidak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ini adalah ucapan yang timbul dari keangkuhan dan kesombongan mereka. Dan telah Allah dustakan klaim mereka itu di ayat selanjutnya. Sementara klaim bahwa Ahlul Bait dijaga dari neraka ini bersumber dari dalil syariat. Di antaranya dalam kitab Sawaikil Muhriqah karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi tafsiri qaulihi ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda radiya Muhammadun alla yadkhula ahadum min ahli baitihi annar. Imam Ibnu Abbas menafsirkan surat Ad-Duha ayat 5 tadi, yaitu faqala ta'ala wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, yang artinya dan kelak Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu, lalu hati kamu menjadi ridho. Maksud hatimu menjadi ridho itu ridhonya Rasulullah karena tidak masuknya Ahlul Bait ke dalam neraka. Lalu dalam kitab Mustadrak Shahihain ditulis yang artinya dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah bersabda, sesungguhnya Fatimah telah menjaga kehormatannya, maka Allah menjaga keturunannya dari api neraka, menjaga keturunan Siti Fatimah dari api neraka. Kemudian dalam kitab Mu'jamul Kabir karya Imam Tabrani tercatat bahwa Rasulullah berkata kepada Sayyidah Fatimah, sesungguhnya Allah tidak akan menyiksamu dan tidak pula menyiksa anakmu. Dan sebenarnya masih banyak dalil argumentasi dari hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah menetapkan surga dan mengharamkan neraka bagi Ahlul Bait.
dan tidak diragukan lagi bahwa Allah mensucikan mereka, mensucikan Ahlul Bait itu dengan taubat, berbagai cobaan dan penggugur dosa lainnya. Jadi maksudnya adalah sucinya Ahlul Bait itu bukan berarti mereka tidak luput dari dosa dan kesalahan. Maka ketika mereka melakukan dosa, mereka akan disucikan dengan taubat, dengan berbagai cobaan dan penggugur dosa lainnya. Maka dengan pembersihan atau pensucian tersebut, para Ahlul Bait dijamin masuk surga. Maka Allah telah mensucikan Ahlul Bait dan menyatakan hal itu dalam Muhkamat Tanzil Al-Quranul Karim. Jadi itulah tulisan santri Banten, ya, santri asal Banten, sebagai bantahan untuk statement-statementnya Pak Imad yang ngawur dan juga provokatif dalam menjatuhkan marwah Habaib. Ini saya ambil di Facebooknya dengan nama akun Muhammad Rizky Haitami. Semoga dengan ini bisa membuat kita lebih berhati-hati dalam bersikap kepada Ahlul Bait Nabi dan lebih menumbuhkan rasa cinta kepada mereka, sehingga kelak kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Ya, itu pun kalau kalian pendukungnya Pak Imad ini percaya bahwa Habaib adalah Ahlul Bait. Kalau tidak percaya misalnya, ya tidak apa-apa, tapi jangan sampai mencela. Seperti itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.